Indonesia telah mengambil langkah pelarangan ekspor biji nikel, tembaga, bauksit, dan juga logam tanah jarang sebagai komitmen hilirisasi minerba dan transisi energi. Tidak hanya fokus pada produksi, Indonesia juga menjadi inisiator dalam kerjasama antar negara global selatan di tengah fenomena peningkatan kebutuhan energi baru terbarukan. Memaksimalkan nilai tambah pada mineral strategis dan kritis Indonesia menjadi target pemerintah saat ini. Usaha ini bukan hanya ditempuh Indonesia, tetapi juga negara-negara global selatan yang kaya sumber daya mineral. Untuk itu, Institute of Development of Economics and Finance Green Transition Initiative (INDEF GTI) menggelar seminar publik yang membicarakan tantangan dan target Indonesia dalam transisi energi dan hilirisasi. Kebutuhan terhadap pasokan litium, tembaga, nikel, kobalt, grafit, mangan, dan logam tanah jarang terus meningkat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM telah melarang ekspor nikel pada 2020, tembaga bauksit pada 2023, dan logam tanah jarang pada tahun ini demi hilirisasi. Hingga Juni 2026, penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral dan batubara mencapai 76 triliun rupiah. Selain itu, pada saat ini terdapat 26 proyek hilirisasi strategis nasional dengan nilai sekitar 225 triliun yang tengah dikembangkan. Jadi, jelas hilirisasi menghasilkan setidaknya 4 dampak, yaitu nilai tambah yang meningkat, penerimaan negara menguat, investasi dan kesempatan kerja berkembang, serta yang paling penting adalah fondasi industri strategis nasional yang semakin terbentuk. Inilah yang kita maksud ketika menyebut hilirisasi sebagai salah satu mesin transformasi ekonomi di Indonesia. Para peserta dari berbagai negara juga membuat kesepakatan untuk terus berbagi ilmu dan teknologi sebagai kerangka transisi energi ke depan. What we've seen from today is that Indonesia is very advanced in its plan to exploit its resources and create local value. We've seen that there is a strategy that gathers or that looks at the existing resources and that ties it to the whole value chain. So there were times when resources, this was mentioned in these 2 days, there were times when resources were exploited only for export without any value added locally. So that was very clearly recognized, and a strategy was discussed that would help us move from that phase to another where we localize the value that is created and we build up our value chain in technologies that go into the energy transition, such as batteries, electric vehicles, and that also go beyond. INDEF berharap diskusi ini dapat memunculkan Indonesia sebagai rujukan komparatif pengalaman negara lain di Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Jadi harapannya dengan adanya koalisi bersama gitu, kita punya posisi tawar yang lebih kuat sehingga bisa mendorong transfer teknologi, pengetahuan, dan termasuk misalnya berbagai isu ya, pembiayaan infrastruktur dan sebagainya, karena memang tantangannya kompleks ya, karena bagaimanapun untuk membangun mineral yang lebih kuat di dalam negeri banyak sekali prasyarat yang perlu kita penuhi, mulai dari infrastruktur, insentif fiskal, ESG gitu ya, yang mana menurut saya sih dengan pembelajaran dengan negara-negara berkembang lain kita bisa belajar kelemahan, keunggulan, sehingga bisa membuat kebijakan yang menurut saya lebih baik ya untuk kedepannya seperti itu. Kedepan INDEF GTI akan menggelar diskusi lanjutan secara teknis agar dapat lebih mewujudkan industri hijau pada sektor minerba.